Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom semua teman-teman dari Starlight Community. Dan sore hari ini kita kembali bertemu di ibadah online. Dan siapkan setiap hatimu, sebentar kita akan masuk dalam pujian penyembahan kita. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita satukan hati kita masuk dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan di sore hari ini kami dapat kembali beribadah online bersama-sama ya Bapak. Dan kami percaya bahwa penyertaan-Mu sempurna dalam setiap kehidupan kami, dimanapun teman-teman Starlight berada. Terima kasih Tuhan atas setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kau pimpin setiap kami Tuhan, Kau jagai setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada. Yang menonton ibadah ini melalui media sosial, Facebook, YouTube, atau apapun namanya, kami percayakan bahwa sore hari ini kami mengalami perjumpaan dengan Kau. Terima kasih Tuhan, dan biar sore hari ini kami dapat beribadah. Kau berikan Roh Kudus, Kau berikan roh pujian dan penyembahan kepada kami semua di tempat ini, sehingga kami dapat memuji, menyembah Engkau secara leluasa di tempat kami masing-masing berada. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan semua ini di dalam tangan-Mu, dan Kau pagari, Engkau lawat mereka ya Tuhan Yesus. Yang sakit Kau sembuhkan, yang terikat Kau lepaskan, dan Kau berikan suasana surgawi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, semua ini kami serahkan hanya di dalam nama-Mu yang kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Selamat menikmati ibadah online sore hari ini. Tuhan Yesus berkati. God bless you all. Lebih kuat dari dosa.
Halo, muji Tuhan, ketemu lagi dalam ibadah Star Youth yang saya tahu luar biasa. Saya tetap akan terus berkata hebat, luar biasa, semangat. Kenapa? Karena kita ini anak-anak Tuhan yang luar biasa. Tapi kita ibadah masih online, Kak. Gimana, Kak? Nggak peduli mau online, mau offline begini. Ibadah itu adalah hubungan kita sama Tuhan. Yang penting itu esensi. Esensinya di mana? Di dalam hati. Kalau engkau sungguh-sungguh sama Tuhan, kau mau online, mau offline, di perjalanan dalam keadaan apapun, ibadahmu itu akan tetap berkenan kepada Tuhan. Yang penting hatimu. Oke? Nah, sore ini dalam ibadah Star Youth, seperti kebiasaan saya supaya memudahkan semuanya, karena ini online juga, saya hanya akan berbicara singkat, padat, simple, tapi sebab berdoa yang simple-simple ini masuk di dalam hati gitu loh. Jadi Anda bisa mengerjakannya, kita semua sebagai anak muda juga bisa melakukannya. Nah, tema saya sore ini adalah cinta segitiga dan segitiga cinta. Waduh, cinta segitiga dan segitiga cinta, luar biasa ya. Kita dasari sharing kita hari ini dari Yohanes 15 ayat 12. Teman-teman mari baca. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku. Ini Tuhan Yesus yang ngomong, mengasihi kamu. Artinya begini, kasihlah sesamamu, kasihlah satu dengan yang lain seperti aku mengasihi kamu. Karena tema saya hari ini cinta, kasihlah pasanganmu seperti Tuhan sudah mengasihi kamu. Jadi hubungan dalam Kristen itu cinta segitiga, itu maksud saya. Cinta segitiga itu apa maksudnya, Kak? Ya bukan cuma kamu dengan pasanganmu, tetapi kamu, pasanganmu, dan Tuhan. Itu dalam kekristenan. Kau harus libatkan Tuhan dalam hubungan-hubunganmu. Gitu, supaya Anda nggak meremehkan hubungan, supaya Anda punya kesetiaan dengan pasangan, gitu kan. Yohanes 15 ayat 12 ini sudah sangat jelas mengatakan, kasihlah pasanganmu seperti Yesus mengasihi kamu. Artinya ada cinta tiga pribadi di sini. Cintanya Tuhan, cintamu, dan cinta pasanganmu. Betul nggak? Cintanya Tuhan, cintamu, dan cinta pasanganmu. Setiap kita yang menjalin hubungan sebagai anak Tuhan, orang Kristen yang ngerti Yesus, yang percaya Yesus, yang Anda adalah anak Tuhan, saya tahu itu, harus menyadari bahwa ada Tuhan di dalam setiap hubungan. Libatkan Tuhan dalam setiap hubungan, gitu. Jadi cinta segitiga, nggak macam-macam. Kalau orang lain bilang begini, jangan pergi ke tempat gelap berdoaan, satunya adalah setan. Hati-hati. Kalau saya mau bilang hari ini, kalau Anda berdoa di tempat-tempat yang tidak jelas, satunya Tuhan, ingat itu, supaya engkau nggak macam-macam, supaya engkau nggak main-main. Cinta di dalam anak Tuhan itu segitiga. Tuhan, kamu, dan pasanganmu. Tuh ya. Jadi Tuhan, yang belum punya pasangan, berdoalah supaya engkau dapat pasangan yang juga mencintai Tuhan seperti kamu mencintai Tuhan. Yang sudah, jaga baik-baik hubunganmu. Nah, melibatkan Tuhan itu gimana caranya, Kak? Yo kan? Iya kan? Kalau cinta segitiga melibatkan Tuhan kan berarti kita harus punya ininya sama Tuhan, ada hubungannya sama Tuhan. Gampang teman-teman, sederhana, simple. Caranya satu, doa bareng. Matius 18 ayat 19 sampai 20 kan bilang, kalau ada 2-3 orang sepakat berdoa di dalam namaku, aku ada di tengah-tengahnya dan aku akan mengerjakan sesuatu bagi mereka. Artinya apa? Ada kesepakatan. Jadi gimana caranya supaya terus sepakat, supaya Tuhan terus terlibat dalam hubunganmu? Ya kamu harus sering doa bareng. Nggak cuma touring bareng, nggak cuma mancing bareng, nggak cuma olahraga bareng, nggak cuma bonceng-boncengan bareng. Datang pada Tuhan, berdoa sama-sama. Katakan amin, teman-teman, tetap semangat ya. Yang udah punya pasangan, jaga benar-benar baik-baik, jangan diremehkan, jangan diselingkuhin, tapi sungguh-sungguhlah bahwa untuk berdoa bareng-bareng. Yang kedua, saling berhubungan nih dengan doa, yaitu baca firman Tuhan bareng. Ambil waktu untuk renungan bareng, berdoa bersama, baca Alkitab bareng, kan gitu. 2 Timotius 3:16 sudah dengan jelas mengatakan bahwa supaya hubunganmu benar nih loh maksudnya. 2 Timotius 3:16 itu dikatakan firman itu untuk ngajar. Firman itu untuk mendidik kita, menyatakan kesalahan. Firman Tuhan itu untuk memperbaiki kelakuan. Firman Tuhan itu untuk mendidik kita dalam kebenaran. Jadi kalau Anda ada Tuhan, kita ada Tuhan dalam hubungan cinta kita, maka sesuatu akan menjadi benar. Kemudian yang ketiga, gimana caranya? Ibrani 10 ayat 25 bilang begini, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadahmu dan selanjutnya. Intinya dalam Ibrani 10 ayat 25 ini mengatakan dengan jelas begini, supaya engkau ada di dalam komunitas. Nah, kita punya Star Youth ini, makanya ini komunitas. Percayalah sama kami, hamba-hamba Tuhan yang ada di grup kita.
Percayalah kepada hamba Tuhan yang melayani. Percayalah dengan saya. Percayalah. Kami enggak akan bawa Anda ke tempat yang salah. Kami akan bawa Anda untuk terus benar di dalam Tuhan. Nah, soal hubungan ini karena saya sudah menikah, saya cukup tahu gitu. Jadi saya mohon teman-teman mulai pikirkan nih. Doa bersama, baca firman bersama. Yang ketiga, masuklah dalam komunitas Star Youth ini. Ayo sama-sama datang. Ikut ibadah online seperti ini karena kita masih online. Kita juga punya spot gitu ya, olahraga bersama-sama datang. Kita punya komsel datang sama-sama. Sementara semuanya masih via online. Kemudian yang terakhir adalah gimana caranya supaya kita bisa melibatkan Tuhan dan membuat hubungan kita itu terus makin hari makin dekat sama Tuhan. Teman-teman ingat, engkau harus punya pasangan yang mencintai Tuhan sama denganmu dan membawamu, kalau engkau perempuan, membawamu kepada hubungan dengan Tuhan yang semakin dekat. Karena hubungan yang benar dengan Tuhan, hubungan pasangan yang benar, hubungan satu dengan yang lain yang benar itu ditunjukkan dengan apa? Dengan engkau bertumbuh di dalam Tuhan sama-sama, bukan makin jauh. Renungkan, kalau engkau udah punya pasangan tapi hubungan makin dengan Tuhan itu makin jauh, renungkan, pikirkan. Jangan-jangan itu bukan pasangan yang ditetapkan Tuhan untukmu untuk menjadi suami dan istrimu nanti. Hubungan yang benar dalam Tuhan itu membawamu makin dekat sama Tuhan. Ya dong. Percayalah. Yakinlah, saya nggak bohong ini, sungguh-sungguh. Sungguh-sungguhlah sama Tuhan. Ingat Yohanes 15:12 tadi sebagai dasar renungan kita hari ini. Cinta Tuhan, cintamu, cinta pasanganmu. Kemudian berikutnya, jangan pernah main-main dengan hubunganmu. Ingat ada Tuhan. Menjalin hubungan itu dalam Tuhan ya, anak-anak Tuhan, teman-teman Star itu nggak kayak Anda milih sepatu, nggak kayak milih tas. Ini nggak cocok, nggak ganti, besok lagi nggak cocok ganti. Anda ini mau apa sih, ya kan? Hubunganmu itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kalau engkau udah punya pasangan sekarang, kau harusnya bertanggung jawab dengan pasanganmu, makin dekat dengan pasanganmu, makin bertumbuh di dalam Tuhan. Katakan amin. Yang pertama namanya cinta segitiga. Hari ini kan tema saya cinta segitiga dan segitiga cinta. Nah, cinta segitiga itu adalah cintamu, cinta pasanganmu, dan cinta Tuhanmu. Ayo melayani bareng justru. Amin. Yang kedua, segitiga cinta. Waduh. Hari ini agak aneh, enggak juga. Karena saya terdorong ini supaya Anda itu hidupmu benar gitu aja lah ya. Hari-hari ini udah semakin gak baik. Anak-anak Tuhan harus makin baik. Segitiga cinta artinya itu apa yang ada di dalam cinta. Kalau tadi yang pertama kan saya bicara cintanya siapa aja. Sekarang cinta di antara kamu dan pasanganmu itu harus ada ini. Sama Tuhan juga harus ada ini. Dari cinta segitiga tadi. Yang pertama, ingat baik-baik, dengarkan baik-baik, renungan baik-baik teman-teman. Yang pertama ini, sangat-sangat penting. Intimasi. Apa itu Kak? Keintiman. Keintiman itu apa? Keintiman itu adalah hubungan emosi, kedekatan emosional dengan tingkat kepercayaan yang lebih dari tingkat kepercayaan yang lain. Sangat tinggi, artinya Anda lebih dekat daripada orang yang lain. Kalau engkau punya pasangan, artinya engkau harus lebih dekat dengan pasanganmu daripada pasangan yang lain. Kalau engkau intim dengan Tuhan, berarti engkau harus lebih dekat dengan hubungan yang lain selain Tuhan. Intimasi. Segitiga cinta itu intimasi. Anda harus mulai punya keintiman dengan pasanganmu dan dengan Tuhanmu. Kedekatan emosi, engkau punya kepercayaan tinggi, dan dengan kepercayaan itu jangan disalahgunakan. Jaga pasanganmu baik-baik. Jangan buat pasanganmu sakit, jangan buat pasanganmu kecewa, jangan buat pasanganmu itu menjadi tidak enak hatinya karena engkau bermain hati dengan orang yang lain. Teman-teman, hati-hati. Yang kedua, passion. Passion itu agak susah terjemahnya, tapi lebih gairah kali ya, hasrat kali ya. Nah, passion itu apa Kak? Passion itu ketertarikan satu sama lain secara emosional dan secara lahiriah, biologis, romantis. Perhatikan ya, tadi bagian pertama itu intimasi, kedekatan emosional, punya hubungan pribadi yang deket banget gitu. 1 Petrus 4 ayat 8 berkata, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, karena kasih menutupi banyak dosa. Kalau engkau punya hubungan yang dekat, engkau bisa saling menjaga pasanganmu gitu. Jadi kalau ada orang macam-macam berkata tentang pasanganmu, engkau bisa berkata, oh tidak, dia nggak seperti itu. Kecuali pasanganmu memang
memang jahat atau apa ya, tapi yang pertama intimasi. Yang kedua adalah passion. Passion itu baca di 1 Timotius 2:22. Kenapa saya baca ayat ini? Karena passion ini nanti hubungannya ke biologis, ke seksual, kepada hal-hal yang bersifat romantisme. Jadi supaya teman-teman jaga ini baik-baik. 2 Timotius 2:22 bilang begini, sebab itu jauhlah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Yang kedua, passion, gairah. Segitiga cinta. Dalam cintamu, dalam hubunganmu dengan Tuhan juga punya intimasi. Engkau harus juga punya hasrat dengan Tuhan. Lebih dari hasratmu kepada yang lain. Engkau harus punya ini. Kemudian yang ketiga, tiganya dari segitiga cinta ini adalah komitmen. Komitmen itu apa? Upaya yang sadar, didasari kesadaran, ketetapan hati untuk apa? Untuk menjaga hubungan. Kalau Anda nggak ada upaya, Anda nggak punya perjuangan, Anda nggak berupaya menjaga hubunganmu dengan pasanganmu, waduh, hati-hati. Anda belum menikah aja udah begitu, apalagi nanti menikah. Hati-hati ya teman-teman. Kenapa saya bilang begini? Supaya Anda, teman-teman starjut yang luar biasa, yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng luar biasa ini, nggak termakan dengan tipu daya sistem hukum dan cara-cara dunia dalam hubunganmu satu dengan yang lain. Anda anak-anak Tuhan, Anda memiliki Kristus. Ayat terakhir, bagian ketiga itu adalah komitmen. Wah, ini ayat pernikahan sebenarnya saya sharingkan ini ya. Maleakhi 2:15, dengar ini baik-baik. Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Ini berbicara kita manusia, kita punya daging, kita punya roh kan. Untuk kita berhubungan dengan Tuhan, untuk kita menyembah Tuhan itu roh, untuk berhubungan dengan sesama itu daging. Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Kesatuan Anda dan saya. Nah, di sini konteks yang saya ayat ini dan juga tema saya hari ini adalah soal hubungan satu dengan yang lain. Suami istri ini sebenarnya. Kalau suami istri begini. Jadi apa yang dikehendaki dari kesatuan antara suami dan istri itu? Alkitab bilang begini, keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu. Dan jangan orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya maksudnya. Ngerti nggak maksudnya? Kita ini, Anda yang punya hubungan ini, segitiga cinta tadi, selain yang pertama tadi selain intimacy dan juga passion, harus ada namanya komitmen. Komitmen untuk menjaga diri pasangannya dan menjaga dirinya sendiri dari nafsunya, menjaga pasangannya sebaik mungkin. Karena apa? Yang dikehendaki dari hubungan kalian itu nanti adalah pernikahan. Yang dikehendaki Tuhan di dalam hubungan pasangan itu adalah resmi di dalam pemberkatan di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat, di hadapan handetolan, diberkati dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang menghasilkan apa? Kata Maleakhi 2, keturunan ilahi, keturunan yang diberkati Tuhan, bukan keturunan yang lahir sebelum Anda diberkati Tuhan, kan gitu. Karena itu Alkitab dengan jelas berkata, jagalah dirimu. Itu aja teman-teman, jaga dirimu. Saya ngomong ini karena begitu besar kasih saya kepada Anda semua. Anda ini ganteng-ganteng, cantik-cantik, modis-modis, luar biasa. Jaga itu, hidupmu itu, cintamu itu dengan pasanganmu. Kalau engkau udah punya pasangan, jaga benar baik-baik. Ingat poin saya sharing hari ini dalam ibadah youth ini minggu keempat tanggal 22. Itu cinta segitiga, cintanya Tuhan, cintamu dan cinta pasanganmu. Lalu segitiga cinta itu adalah apa tadi dikatakan? Yang pertama adalah keintiman, yang kedua adalah hasrat gairah, yang ketiga adalah komitmen. Saya tutup sharing saya hari ini dengan dasar ayat kita, yaitu Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, kata Tuhan Yesus, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Libatkan Tuhan dalam hubungan-hubunganmu. Libatkan Tuhan dalam setiap yang kamu kerjakan. Libatkan Tuhan dalam cintamu, dalam segitiga cinta yang sudah terbangun di dalam hidupmu. Kalau engkau sudah punya pasangan, engkau yang belum punya pasangan, yang masih muda, yang masih remaja, berdoalah dari sekarang. Gak apa-apa, gak salah minta sama Tuhan pasangan yang terbaik, yang membawamu makin dekat sama Tuhan. Sekali lagi saya bilang dengan hati saya bahwa kalau pasanganmu benar, maka itu akan membawamu
makin dekat dengan Tuhan. Kalau pasanganmu benar, itu akan membawamu makin sungguh-sungguh sama Tuhan. Itu aja ya. Mari kita berdoa. Bapak berkati sharing hamba-Mu hari ini. Sederhana, singkat, tajam, tapi saya berdoa semuanya akan mengubahkan kami, membuat kami benar dengan Tuhan, supaya kami dalam hubungan kami dengan pasangan kami punya cintanya Tuhan. Dan kami dalam hubungan kami dengan pasangan kami punya komitmen, kami punya passion, kami punya intimacy dengan pasangan kami dan terutama dengan Tuhan. Berkati semua Starius hari ini dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saya David Ari, Tuhan Yesus memberkati Anda semuanya, haleluya, God bless.